Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Islam yang tercinta. Hari ini kita akan berbagi sebuah kisah yang penuh inspirasi dan pelajaran berharga. Kisah tentang seorang sahabat yang tak pernah diperhitungkan oleh banyak orang, namun memiliki keberanian dan keimanan yang luar biasa. Mungkin kisah ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua bahwa Allah melihat hati kita lebih daripada apa yang tampak di luar. Yuk, simak kisahnya, dan semoga dapat mengambil hikmah dari setiap perjalanannya. Pernahkah kamu merasa lelah dan kecewa dengan hidup ini? Merasa seperti ujian yang datang tanpa henti, dan tak tahu kapan semua ini akan berakhir? Jika iya, coba bayangkan sejenak sebuah tempat yang dijanjikan Allah untuk orang-orang yang sabar dan beriman. Tempat di mana segala kesedihan, air mata, dan rasa sakit akan lenyap. Dunia ini sudah begitu indah. Langit biru yang mempesona, lautan luas yang berkilau, gunung-gunung yang berdiri gagah, dan bunga-bunga yang bermekaran. Semua itu sudah cukup untuk membuat kita takjub. Tapi, tahukah kamu, semua keindahan itu tak ada apa-apanya dibandingkan dengan keindahan surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadits qudsi, "Aku telah menyiapkan bagi hamba-hambaku yang beriman sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia." Di surga, tak ada rasa lelah, tak ada penyakit, dan tak ada lagi air mata. Hanya ada kebahagiaan yang abadi dan kenikmatan yang tiada tara. Bayangkan sungai-sungai yang mengalir jernih, namun isinya adalah madu murni, susu yang tak pernah basi, atau minuman yang nikmat namun tidak memabukkan. Airnya lebih sejuk dari es dan lebih manis dari madu. Di surga, kita tidak perlu memanjat atau berusaha keras untuk mendapatkan buah. Cukup menginginkannya, dan buah itu akan hadir di tangan kita. Istana-istana di surga bukanlah dari batu bata, tetapi dari emas dan perak, dengan permata yang berkilauan. Bahkan, batu terkecil di surga lebih berharga daripada seluruh dunia beserta isinya. Tak ada rasa lapar atau haus, yang ada hanya kenikmatan dan kedamaian yang tiada tara. Namun selain makanan dan minuman yang tiada bandingnya, Allah juga menciptakan pendamping-pendamping yang begitu cantik, suci, dan abadi. Mereka adalah bidadari surga yang tak pernah menua, tak pernah sakit, dan selalu memancarkan kecantikan yang tak pernah pudar. Allah berfirman dalam surah Al-Waqiah 22-24. Dan di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang bermata indah, laksana mutiara yang tersimpan baik sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Di antara bidadari itu, ada yang disebut sebagai Ainul Mardiyah, yang Allah siapkan khusus untuk hamba-hambanya yang terpilih. Salah satu hamba Allah yang terpilih adalah seorang sahabat Rasulullah yang bernama Julaibib. Meskipun beliau tak memiliki garis keturunan yang terhormat dan fisiknya tak menarik, beliau tetap memiliki hati yang bersih, keimanan yang kuat, dan keberanian yang luar biasa. Dalam riwayat lain dijelaskan bahwa Julaibib memiliki tubuh yang kecil alias kerdil, wajah yang tidak tampan kulitnya hitam, dan penampilan yang tidak menarik menampakkan bahwa beliau adalah pemuda miskin. Namun, meskipun penampilannya sederhana, ia memiliki hati yang sangat baik dan iman yang kuat. Beliau salah satu sahabat yang paling dicintai Rasulullah. Walaupun Julaibib hidup sebagai pemuda miskin, tubuhnya kecil, dan tidak dikenal banyak orang. Tetapi di mata Allah, beliau sangat istimewa. Suatu hari Rasulullah SAW datang kepadanya dan bertanya, "Wahai Julaibib, tidakkah engkau ingin menikah?" Julaibib pun menjawab dengan rendah hati, "Siapa yang akan menikahkan putrinya dengan saya, ya Rasulullah?" Rasulullah kemudian membawanya ke rumah seorang sahabat terhormat dari kaum Ansor, dan meminta izin untuk menikahkan putrinya dengan Julaibib. Meskipun sang ayah awalnya ragu, putrinya dengan tegas menyatakan, jika Rasulullah yang meminta, maka itu adalah pilihan terbaik. Julaibib menikah dan kemudian berangkat bersama Rasulullah dalam perang Uhud. Di medan perang, beliau gugur sebagai syuhada dengan 7 musuh yang ia kalahkan seorang diri. Rasulullah, dengan penuh kasih, mengangkat jasadnya dan berkata, "Dia dariku, dan aku darinya." Ketika Julaibib wafat, ruhnya terbang menuju surga. Disambut oleh Ainul Mardiyah bidadari yang Allah janjikan untuknya di surga. Bidadari itu berkata, "Engkau diridhai Rasulullah, dan siapa yang diridhai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah pun meridainya." Julaibib yang kecil di mata manusia, namun besar di sisi Allah. Ia tidak memiliki harta, tidak memiliki wajah tampan, tapi ia memiliki iman yang teguh dan keberanian yang luar biasa. Dan itu yang membuatnya mendapatkan hadiah yang jauh lebih besar, kemuliaan di dunia dan di akhirat. Subhanallah,
Begitu indah dan penuh makna kisah dari Julaibib, sahabat kulit hitam dan miskin. Dari kisah ini, kita bisa belajar bahwa Allah tidak melihat harta atau rupa, tapi Allah melihat hati kita. Semoga kisah ini bisa menjadi motivasi untuk kita semua agar terus berusaha menjadi hamba yang lebih baik, yang selalu mendekatkan diri kepada Allah. Jangan pernah merasa kecil atau tidak berarti, karena di mata Allah, setiap amal baik kita sangat berharga. Semoga Allah selalu memberikan kita kekuatan untuk menjalani hidup ini dengan penuh keimanan dan kesabaran. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, agar semakin banyak orang yang terinspirasi. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.